Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irene Kristiani Bamur, saya dari kelas 10J. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas PPN tentang demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin merupakan dua sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia. Berikut adalah pengertian dan perbandingan kedua sistem tersebut. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Sistem ini berlaku di Indonesia pada periode 1950 sampai 1959. Pada masa ini, presiden memiliki peran yang terbatas, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen-parlemen. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintah yang memberikan kekuasaan kepada presiden untuk mengambil keputusan. Sistem ini berlaku di Indonesia pada periode 1959 sampai 1966. Pada masa ini, presiden memiliki peran yang sangat kuat dan berpengaruh dalam mengambil keputusan. Yang berikutnya itu perbandingan kedua sistem. Berikut adalah beberapa perbedaan antara demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang pertama, peran partai politik. Pada demokrasi liberal, partai politik memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan negara. Sedangkan pada demokrasi terpimpin, kekuasaan pemerintah sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan negara-negara. Yang kedua, efektivitas. Pengambilan keputusan. Pada demokrasi liberal, pengambilan keputusan memerlukan waktu yang lama karena harus melalui proses diskusi dan persetujuan dari parlemen. Sedangkan pada demokrasi terpimpin, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat karena presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam politik. Pada demokrasi liberal, masyarakat memiliki kebebasan untuk ikut serta dalam kegiatan perpolitikan. Sedangkan pada demokrasi terpimpin, partisipasi masyarakat dalam politik sangat terbatas. Alasan kedua demokrasi tidak bertahan lama di Indonesia. Kedua demokrasi tersebut tidak dapat bertahan lama di Indonesia karena beberapa alasan, antara lain yang pertama itu ketidakstabilan politik. Demokrasi liberal di Indonesia mengalami ketidakstabilan politik karena seringnya terjadi pergantian kabinet dan konflik antara partai politik. Yang kedua, otokrasi. Demokrasi terpimpin di Indonesia mengalami otokrasi karena presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dan tidak ada checks and balances yang efektif. Yang ketiga, ketidakpuasan masyarakat. Kedua demokrasi tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tidak puas dan menuntut perubahan. Baik, itu saja materi tentang perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Sekian dan terima kasih.